Ini jadi ada acara dari startup rekan-rekan saya, itu ruangrangka.com, itu untuk memberikan edukasi mengenai banyak hal. Ya, nantinya akan ada banyak hal sih. Untuk pertama ini struktural engineer dulu. Ini saya coba memberikan sedikit informasi singkat aja videonya, yaitu tentang analisa kerusakan bangunan tinggi beton akibat gempa. Baik, kita next. Ini saya. Kita coba pointer. Ini saya Rian Rahmat Setiadi. Saya punya website rianrahmatstiadi.wordpress.com. Nah, ini sedikit kenalan ya. Oke, kita next. Nah, jadi yang mau kita bahas ada beberapa bangunan, utama beton, bangunan tinggi. Salah satunya Hotel Roa-Roa Gempa Palu. Mungkin banyak yang sudah tahu. Ini bangunannya sebelum gempa. Jadi bangunannya kelihatannya cukup slender. Ke arah sebelah sumbu lemahnya itu depan belakang cukup slender, sementara sebelah sini dia cukup panjang. Ini momen tren. Sorry. Sepertinya ini momen tren. Saya nggak tahu pasti. Ini ada catatannya bahwa khusus untuk bangunan yang rubuh itu ada kesulitan sendiri untuk kita tahu triggernya itu apa. Gitu. Apakah triggernya karena gempa atau triggernya itu karena impact akibat rubuh. Jadi bisa aja kerusakan-kerusakan yang terjadi itu justru gara-gara dia kan bangunannya kolaps. Waktu dia kolaps itu berikan daya tambahan ke strukturnya. Nah, ini gambar satu. Kalau Anda lihat di sini, ini hotel Roa-Roa tadi. Ini saya dapat dari internet, semua materi di sini dapat dari internet. Di sini saya mau kasih catatan lagi satu hal, kalau ini cuma analisa awal dari saya, jadi bukan berarti ini komplit analisis sistematiknya. Anda bisa lihat bangunannya di sebelah ini tampak atas bahwa kerusakannya nggak terlalu masif dibandingkan di bagian bawah. Kerusakan ini rubuh, jadi ada kemungkinan ini sepertinya sebagian bawah ini bisa jadi karena fondasinya bermasalah, tercabut gitu. Atau kolomnya, bisa aja kolomnya bermasalah, terutama di lokasi spasinya kena tarik direct tension sehingga dia bisa tercabut, yang bisa menyebabkan kegagalan seperti ini. Gitu. Nah, ini kalau kita lihat ya, terlihat di sebelah sini join-joinnya itu ada kerusakan, konsentrasi kerusakan di lokasi-lokasi join. Ini memang agak aneh, karena memang harusnya kalau dia momen frame, terutama untuk bagian daerah gempa seperti lokasi di Palu, itu harusnya kerusakan join itu dihindari banget. Kalau bisa kerusakan itu di muka balok atau di muka kolom. Gitu. Di muka kolom juga paling cuma boleh di bagian bawah. Jadi kerusakan join ini cukup masif, jadi menimbulkan banyak pertanyaan. Ini Anda bisa lihat, kalau misalnya kita lihat, terlihat tulang sengkang join tenggang di join dan di kolom sepertinya kurang. Nah, jadi kalau dilihat di sini tulang sengkangannya itu dikit sekali ya. Dikit sekali, nah terutama di sini. Ini bahkan tulangan sengkangnya di lokasi join agak meragukan apakah benar-benar diberikan. Soalnya di lokasi kolom kan kita lihat, cuma kalau di join agak susah terlihat. Karena memang kenyataannya di lapangan ini lokasinya susah sekali ya. Kalau misalnya tulang sengkang itu dipasang body joint, tapi wajib. Nanti ada penjelasannya sedikit teorinya. Lalu di sini kalian bisa lihat kalau ini tertutup, koper tulangannya itu terlalu masif. Ini somehow sepertinya ada kesalahan di balok sehingga tulangan kopernya terlalu masif.
Nah di sini beton-beton yang hancur itu kan bulat-bulat, bulat-bulat ini. Ini tipikal kerusakan kalau mutunya nggak begitu uh, tinggi, tapi bukan berarti kesalahan itu, bisa jadi memang spesifikasinya rendah. Nah di sini nanti ada saya jelaskan sedikit tentang perlu pengaruh sekali ya soal mutu dan tengkang itu di lokasi join. Nah ini ada soal kolom. Di sini dilihat ini size-nya. Size-nya itu kelihatan cuma ada di perimeter, jadi rectangular size doang. Sementara size yang di dalam itu sepertinya tidak terpasang. Nah dulu waktu SMI kita masih yang 2002 itu memang engineer bisa tidak menggunakan size yang di dalam. Cuma untuk SMI yang terbaru udah nggak diperbolehkan lagi untuk daerah yang gempa besar. Di sini terlihat, ini saya ambil dari SDG 1819, kita masih adopsi ini masih adopsi ini, tapi nanti di SMI 2012 ada opsi kalau misalnya di ASEAN yang besar, Anda harus pakai ini. Jadi kalau dilihat yang tadi, video gambar sebelumnya kan terlihat tulangan yang di dalam ini nggak ada ya, cuma ada di rektangular ini doang. Nah ini nanti jadi kewajiban sekali. Jadi nanti di SMI 2012 bakal banyak sekali untuk menghindari kegagalan seperti tadi. Apa pengaruh tengkang? Sorry, apa pengaruh tengkang di dalam itu tadi terhadap kekuatan beton? Jadi begini, kalau di gempa kan mungkin sebagian sudah tahu kalau yang diperlukan itu ductilitas. Kalau misalnya Anda cuma pasang di ujung-ujung doang, saat kena tekan di kolam ini, dia ini mendorong dorong ke sebelah sana, itu menyebabkan si tulangan-tulangan ini rawan kena baklum. Nah, sementara kalau misalnya kita punya selain itu uh, kedorongan dari betonnya ini, kalau misalnya udah terlalu besar, dia timbul regangan, regangan karena dia kan pull out ya, mengarah keluar, jadi jadi ada regangan, menyebabkan betonnya itu uh, keluar gitu. Kayak tadi, betonnya pecah terus itu keluar. Nah sementara kalau misalnya ada touch, dia uh, supaya pull out dari kayak tekan itu tuh yang membuat beton mau pergi ke luar itu ditahan sama tulangan ini. Nah ini kalau misalnya tulangan touch-nya lebih banyak, terlihat bahwa ductilitasnya semakin tinggi ya. Sementara ini kalau cuma di kilometer doang dia langsung drop. Nah ini joint shear. Jadi di joint shear itu tulangan touch yang tadi itu harus diteruskan sampai ke kolom. Sampai ke kolom. Nah ini membuat memang susah sekali untuk konstruksinya, terutama untuk sornya. Ini untuk merangkai tulangan di joint ini susah banget, kita tahu. Tapi itu wajib, karena kalau enggak, ya bakal gagal gitu. Kenapa? Nah, ini terlihat tulangan touch diteruskan di lokasi joint. Karena desain join di lokasi ini cuma pengaruh dari serat di tekan ini, dan kapasitas diagonal kompresi seratnya ini berdasarkan spesimen yang ada tulangan pasnya, tulangan sumbangan. Kalau misalnya tulangan pasnya nggak ada, diagonal kompresi seratnya turun kapasitasnya. Jadi yang dipakai di Asia itu nggak bisa lagi dipakai. Gitu. Jadi penting sekali pas yang ada di dalam join ini. Gitu. Kadang-kadang ada orang yang bilang kan sudah ada tulangan balok ya Pak, itu nggak cukup. Kenapa? Karena tulangan balok paling cuma 600, tulang balok tingginya 600 atau 700 itu cuma ada di atas sama di bawah doang. Yang bagian sininya nggak ada. Ya, jadi bagian tengahnya juga harus tetap ada. Itulah tulangan kaki yang confined. Selanjutnya yaitu Plaza de Rio gempa Chile, bangunannya. Nah, ini terlihat ya, di sini ada kegagalan geser
kegagalan geser, dan ini ada kegagalan sliding. Jadi ini shear wall masuk. Nah, di sini kan ada opening, jadi kayak ada balok spandrel di sini, ini pier, sementara di bagian bawah udah cukup masuk, kecuali di sebelah sini. Ini ada pintu. Nah, di sini ada timbul retak, di sini bisa lihat seharusnya memang di antara pertemuan antara void yang tiap lantai ini, terus tiba-tiba ada interupsi di bagian bawah, itu harusnya ada tulangan horizontal yang cukup masif di sana untuk menghindari crack di sini. Kenapa? Karena pier-pier ini nendang. Pier ini nendang ke kiri, pier ini nendang ke kanan, yang menyebab di sebelah sini dan sebelah sini kena tarik. Ya. Makanya ada tulangan buat menahan ini. Seharusnya kalau misalnya ada tulangan ini, dia bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan crack yang terjadi di ini. Nah, ini kegagalan geser karena kemungkinan besar karena dimensi shear wall-nya kurang. Nah, ini kolom pier-nya terlihat bahwa confinement-nya nggak bagus, sehingga betonnya blow up, pecah, dan keluar. Ini ada gagal dinding geser, sorry. Dan ini ada boundary juga gagal terlihat ya, tulangannya nggak masuk di lokasi boundary, sehingga kerusakan signifikan. Nah, ini kolom ini terlihat kena tarik ya. Anda lihat ini keretakannya itu horizontal, jadi dia kena, karena ini kan di perimeter. Beban gempa itu kan menimbulkan opportuning moment itu di ujung-ujung itu berubah jadi gaya tarik tekan. Di sini kena gaya tarik, kena tekan, gaya tarik, kena tekan gitu. Waktu kena gaya tarik, confinement-nya nggak ada, betonnya pecah, dia langsung keluar. Bukan pecah, dia pecah dulu. Waktu kena tekan langsung dia langsung meledak keluar. Itu gara-gara confinement-nya kurang paham. Sehingga setelah dia meledak keluar ya nggak ada lagi yang support. Itu yang membahayakan. Untuk ini masih belum kenapa-napa. Nah, ini mirip kayak tadi, betonnya pecah. Paling kurang rapat. Nah, di sini Anda lihat sebenarnya ini kelihatan ada global buckling. Di semua tulangan itu buckling. Lalu di sini ada fondasi kelihatan kena tarik. Ini berarti ada gaya tarik tekan di ujung sebelah sini. Nah, global buckling ini terjadi karena section shear wall-nya yang tipis, terlalu tipis. Itu nanti dikonsider di SNI 2019. Yang nanti ada size minimal tebal dari dinding, tergantung dari tinggi yang sudah buckling. Nah, ini penyebab sliding geser. Jadi sebelum crack, diagonal sliding itu ditahan oleh beton. Kalau betonnya sudah nggak masuk, dia crack, yang nahan itu yang nanti dwell reinforcement ini, tulangan-tulangan vertikal. Jadi sebenarnya harus dicek 2 kali, itu buat gesernya doang, yang sudah beton. Yang kedua, akibat dwell reinforcement ini sebagai backup system. Hanya bagian yang lain itu sentra mayor bangunannya. Nah, ini terlihat kolom ini gagal geser, kelihatan sekali gagal gesernya menerus sampai ke sini. Gagal geser karena dia ada di tengah-tengah. Ya. Pier-nya juga yang nempel karena gagal geser. Artinya space kurang. Lalu mirip seperti bangunan sebelumnya, Plaza del Rio, jika tiap lantai ada void lalu tulangan di masuk, artinya ada tulangan horizontal. Jadi ini kan void, di sini kan ada void lain. Nah, pier-piernya ini kan nendang, artinya ada tulangan di sini yang bisa membuat crack yang di sini berkurang lagi, nggak sebesar ini. Lalu di sini ini kan lokasi boundary, karena kan di pojok ini terlihat banget kalau tulangannya itu nggak rapat, tulangan boundary-nya nggak rapat sehingga terjadi gagal lentur. Jadi ini kena tarik, betonnya retak-retak, waktu balik lagi kena tekan, confinement-nya kurang, dia langsung meledak samping, jadi betonnya hilang. Di sini ada yang menarik. Di sini ada kolom nempel ke balok mungkin ini jembatan atau kanopy. Nah, karena balok ini kena lentur, yang bagian bawahnya ini kena tarik gitu,
tarik tekan, yang menyebabkan kolom yang bagian bawah ini gagal gitu. Jadi gagalnya kolom yang bagian bawah ini gara-gara mekanisme lenturnya si balok ini gitu. Makanya konsentrasinya di bawah gitu. Nah ini di tempatnya yang lain terlihat ini tulangannya buckle. Ini lokal buckle. Jadi akibat kurangnya tulang lengkap. Jadi gitu. Kalau misalnya kalian lihat tulangan itu buckle satu sisi doang, satu sisinya buckle, dan dia dua arah, nanti ada fotonya dua arah, itu artinya lokal buckle. Lokal buckle pada tulangan. Kalau lokal buckle pada tulangan berarti tulangan tengahnya kurang. Cuma kalau dia global buckle, jadi dia buckle tulangannya satu arah semua, itu berarti dimensinya yang kurang. Nah ini pecah depannya gara-gara gaya tekan. Lalu ini buckling juga, ini terlihat banget ya, tulang tekanannya entah ada apa entah enggak dulu, tapi tulangannya buckle. Nah itu jeleknya kalau dia buckle itu dia mendam beton, sehingga betonnya itu kelempar juga, selain kena tekan menyebabkan dia mau explode ke samping karena proses explosion. Ini mirip kayak yang kali ini, jadi ada void, ini harusnya ada tulangan masuk di sini supaya untuk nahan ini, supaya tirnya nggak nendang ke samping, jadi biar crack ini bisa berkurang. Lalu dilihat di sini, ini harusnya boundary, tapi tulangannya nggak ada, bukan nggak ada, cuma sangat minim sekali, hingga gagal, betonnya collapse, betonnya keluar, lalu kan supportnya juga nggak ada di sini, jadi timbul gaya geser juga di sini. Nah di sini zoom out, salah satu kegagalannya ini terlihat ya, kalau tulangannya fracture, putus. Kalau putus itu artinya dia kan tarik nggak mampu, kurang, sehingga langsung sampai putus. Berarti ini ada dua kemungkinan, ada dia karena low side fracture hingga dia putus, atau kedua dia memang sudah lewat akhirnya dan putus. Artinya ini udah keangkat trennya besar sekali kalau misalnya dia udah lewat akhirnya. Ini di lokasi boundary harusnya tulangannya lebih masif, tapi ini kelihatan banget ya, apalagi dilihat banget ini tasnya kurang banget, mirip kayak hotel roa-roa tadi, sehingga betonnya pecah, diputus fracture, tulangan singkang, tulangan boundary kurang. Nah ini ada buckle, ini lokal buckle artinya kan tulangan singkangnya kurang. Nah di sini ini lokal buckle. Nah jadi ini salah satu pier di bangunan tadi. Jadi lokal buckle itu waktu dia kena tekan, dia salah satu doang buckle, entahnya masih lurus atau buckle-nya dua-duanya ke samping. Kayak gini, maksudnya melawan lokasinya, melawan, sehingga betonnya pecah dan keluar. Nah ini kenapa bisa terjadi seperti ini lokal buckle, ini jelas karena tekangan itu kurang. Seandainya tulang tekanannya cukup masif, mungkin nggak bakal terjadi. Terlihat banget ya tulang tekanannya nggak bagus. Seperti di sini juga tekukannya meragukan. Seperti ini lurus doang, berarti 90 derajat doang. Terusnya kan 135 ke 135 derajat masing-masing. Tulangannya juga putus, berarti dia kena tarik signifikan. Nah di sini ini ada pengaruh buckling pada tulang. Ini lokal buckling. Terlihat kalau misalnya jarak antara tulangan tekan kecil, itu bakal akan malah makin sangat terjadi ya. Ini di sini ada contohnya S per D, di mana D diameter tulangan, S itu jarak antar tulangan tekan. Kalau ST-nya sampai 11, itu dia sampai ini langsung drop. Kalau lebih kecil lagi malah lebih drop lagi. Jadi nggak ada kolomnya, nggak ada daktilitas sama sekali. Tapi kalau misalnya udah 4 atau 8 lah minimal dia cukup stabil, cukup post building. Ini syaratan kita itu 6, jadi ada antara 5 sama 8. Ya udah bagus lah. Nah ini boundary kan hasilnya seperti ini ya, tulangan yang sebagian ujung cukup masif dan confinement juga cukup masif. Jadi tadi terlihat kurang confinement-nya, sehingga banyak kegagalan.
Oke, itu tadi penjelasan singkatnya. Memang targetnya singkat. Maaf kalau misalnya banyak kekurangan di sana sini, tapi kita coba in the next akan beberapa materi lagi yang bakalan dibahas, nanti lebih menarik lagi karena bukan cuma struktur, ada arsitek dan lain teknologi. Terima kasih sudah